Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya lah kita dapat melaksanakan ujian sidang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD selaku pembimbing 1 dan Bapak Usman Arifin MPD selaku pembimbing 2 atas arahan dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 185102218 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Materi Statistika dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan Microsoft Excel terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan pemecahan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran matematika. Branca dalam Nugraha dan Basuki tahun 2021 menyatakan bahwa pentingnya kemampuan pemecahan masalah karena merupakan tujuan umum pembelajaran matematika dan salah satu kemampuan dasar dalam pembelajaran matematika, serta pemecahan masalah meliputi metode, prosedur, dan strategi yang menjadi inti dan proses utama dalam kurikulum matematika. Namun, fakta di lapangan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari beberapa hasil penelitian, ditemukan bahwa kemampuan pemecahan masalah masih tergolong rendah. Hasil ini diungkapkan oleh Purnama Sari tahun 2015 yang menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan pemecahan masalah pada kualifikasi yang tinggi hanya 11,77% dan peserta didik yang memiliki kemampuan pemecahan masalah rendah dan sangat rendah sebanyak 52,94%. Menurut Abdi et al. Tahun 2021, salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah dengan menerapkan model yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi dalam pembelajaran guna meningkatkan pengalaman belajar. Salah satu model yang sejalan dengan ide tersebut adalah model Discovery Learning. Model Discovery Learning sangat tepat digunakan karena peserta didik dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya menemukan konsep. Untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah adalah dengan soal-soal non-rutin. Statistika merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam mata pelajaran matematika yang terdapat soal non-rutin. Menurut Rasanti dan Aprilianto tahun 2021, masih banyak peserta didik yang kesulitan dalam memahami materi statistika. Ketika Dewi et al. Tahun 2020 menyebutkan bahwa kesulitan peserta didik dalam memahami materi statistika adalah kesulitan menentukan rata-rata dari suatu data dan menganalisis data. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain peserta didik belum memahami konsep dasar statistika dan kurangnya kemampuan pemecahan masalah. Untuk lebih mengoptimalkan kemampuan peserta didik dalam mempelajari statistika, diperlukan adanya suatu pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai teknologi secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel pada materi statistika. Abdi et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa pemanfaatan Microsoft Excel ini diharapkan peserta didik lebih mudah untuk menerima materi dan guru lebih mudah dalam menyampaikan materi yang ada serta dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar. Pada penelitian Septina et al. Tahun 2018 menyebutkan bahwa untuk mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam belajar serta membantu guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, maka dibutuhkan media atau bahan ajar yaitu lembar kerja peserta didik. Umbaryati tahun 2016 menyebutkan bahwa LKPD penting digunakan karena dapat membantu terbentuknya interaksi yang efektif karena sehingga akan meningkatkan aktivitas peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya LKPD yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus dalam penelitian adalah mendeskripsikan pengembangan LKPD menggunakan model Discovery Learning berbantuan Microsoft Excel untuk memudahkan peserta didik kelas 8 memahami konsep pada bahasa statistika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah proses pengembangan LKPD, kelayakan LKPD, efektivitas LKPD, dan kendala-kendala yang terjadi saat proses pengembangan LKPD. Pembahasan berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Cimahi dengan subjek pada uji coba perorangan sebanyak 3 orang siswa kelas 9, pada uji coba kelompok kecil sebanyak 10 orang siswa kelas 9, pada uji coba lapangan sebanyak 22 orang siswa kelas 9, pada uji coba percontohan sebanyak 35 orang siswa kelas 9, dan pada implementasi sebanyak 33 orang siswa kelas 8, dan 4 orang validator yang terdiri dari dosen pendidikan matematika dan guru matematika SMP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pre-experimental design tipe 1 group
pretest post-test atau tes awal tes akhir kelompok tunggal. Sedangkan prosedur penelitian ini menggunakan tahap ADDI menurut Brands tahun 2009. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini berupa non-test dan tes tertulis. Non-test terdiri dari lembar validasi, wawancara, angket, dan lembar observasi. Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan statistika deskriptif dan inferensial berbantuan Microsoft Excel dan SPSS. Pembahasan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah proses pengembangan LKPD dengan tahapan ADDI. Tahapan yang pertama adalah tahap analyze. Proses pada tahap analyze ini adalah memvalidasi kesenjangan kinerja pada proses pembelajaran. Pada langkah ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui kegiatan wawancara dengan salah satu guru matematika. Informasi dari kegiatan wawancara kemudian dicatat dalam penilaian kinerja seperti gambar berikut. Berdasarkan hasil penilaian kinerja, didapatkan bahwa proses pembelajaran masih terpaku pada guru, yang menyebabkan peserta didik menjadi pasif dan belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Problematika ini sejalan dengan penelitian Rizalini dan Sofyan tahun 2018 yang menunjukkan bahwa kebanyakan sekolah masih menerapkan pembelajaran teacher center, sehingga peserta didik kurang terlibat aktif di dalam pembelajaran. Selain itu, soal yang disajikan pada LKPD belum mendukung pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan Karisma dan Asman 2018 bahwa kemampuan pemecahan masalah dan prestasi belajar matematika yang baik tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa upaya dan fasilitas yang mendukung, termasuk bahan ajar yang digunakan. Dari hasil wawancara, penggunaan LKPD yang digunakan saat pembelajaran masih sederhana. Hal ini sejalan dengan penelitian Dermawati et al. Tahun 2019 menunjukkan bahwa guru kurang kreatif dalam mengembangkan sumber pembelajaran, serta guru masih dominan dalam pembelajaran sehingga diperlukan sumber belajar untuk meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, keterbatasan pengetahuan guru mengenai teknologi yang berkaitan dengan matematika pun menjadi salah satu penyebab kurangnya penekanan konsep matematika. Dari permasalahan yang telah didapatkan, perlunya pengembangan LKPD dengan memilih pendekatan atau model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, peneliti memilih mengembangkan bahan ajar berupa LKPD dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan Microsoft Excel. Tahap yang kedua adalah tahap desain. Tahap ini yaitu menyusun tugas-tugas yang berkaitan dengan perancangan LKPD meliputi pengkajian materi, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan produk dari LKPD yang dikembangkan. Pengkajian materi pada tahap ini adalah menyusun LKPD materi statistika. Selanjutnya, peneliti melakukan pemilihan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Parahudin tahun 2014, pemilihan media perlu dilakukan agar dapat menentukan media yang terbaik, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran peserta didik. Pemilihan media disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu mengembangkan LKPD berbantuan Microsoft Excel yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi statistika. Selanjutnya, pada pemilihan format LKPD yang dikembangkan memuat unsur-unsur judul, tunjuk pengerjaan, kompetensi dasar yang akan dicapai, tujuan pembelajaran, informasi pendukung, tugas-tugas, dan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, peneliti melakukan rancangan awal yang digunakan untuk merancang atau menyusun LKPD. Tujuannya agar LKPD yang dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah dan komponen-komponen yang terdapat dalam rancangan pembelajaran. Berikut merupakan gambar rancangan LKPD yang dikembangkan. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu tahap develop. LKPD yang dikembangkan terdiri dari cover depan, kata pengantar, daftar isi, dan silabus pembelajaran. LKPD terdiri dari kompetensi inti, potensi dasar, petunjuk kegiatan pembelajaran, dan soal-soal yang memuat tahapan model Discovery Learning. Berikut adalah gambar LKPD rencana awal setelah dilakukan perbaikan. Kemudian pada tahap keempat adalah tahap implement. Menurut Brands tahun 2009, tujuan dari tahap implementasi adalah untuk mempersiapkan lingkungan belajar dan mengikutsertakan peserta didik. Pembelajaran berlangsung selama 4 pertemuan dan menggunakan model Discovery Learning dan LKPD yang dikembangkan. Berikut adalah tahapan kegiatan pada implementasi. Kemudian di tahap akhir, yaitu tahap kelima adalah tahap evaluate. Menurut Brands tahun 2009, tahap evaluate ini bertujuan untuk menilai kualitas produk dan proses pengajaran sesudah tahap implementasi. Evaluasi dilakukan dengan tahapan mengevaluasi respon guru serta respon peserta didik. Diperoleh persentase rata-rata seluruh aspek angket respon peserta didik sebesar 75% dengan kategori praktis dan persentase rata-rata seluruh aspek angket respon guru sebesar 80% dengan kategori praktis. Selanjutnya, pada tahap kelayakan terdapat uji validitas dan uji coba
coba untuk melihat kepraktisan. Uji validitas diperoleh dari validasi tim validator. Pada aspek kelayakan materi atau isi mendapatkan 90%, pada aspek tampilan mendapatkan 90%, dan pada aspek kesesuaian bahasa mendapatkan 83%, sehingga dapat disimpulkan bahwa LKPD dengan model discovery learning berbantuan Microsoft Excel pada materi statistika dikategorikan sangat valid dan dapat dipergunakan. Sejalan dengan penelitian Prastowo tahun 2014 yang menyatakan bahwa LKPD dikatakan layak karena memenuhi syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknis. Selain itu, menurut Nurfatur Rahmah Mustami dan Irwansyah tahun 2015 dikatakan valid karena penilaian ahli menunjukkan bahwa pengembangan LKPD tersebut saling memiliki keterkaitan antara komponen dalam LKPD yang dikembangkan. Selanjutnya, pada tahap uji coba terdiri dari uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, uji coba lapangan, dan uji percontohan. Pada uji perorangan diperoleh persentase rata-rata sebesar 83% dengan kategori sangat praktis. Pada uji coba kelompok kecil diperoleh persentase rata-rata sebesar 74% dengan kategori sangat praktis. Pada uji coba lapangan diperoleh persentase rata-rata sebesar 82% dengan kategori sangat praktis. Dan pada uji percontohan diperoleh persentase rata-rata sebesar 80%, 81% dengan kategori sangat praktis. Hal ini dikatakan praktis dan sangat praktis karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Cakiami et al. Tahun 2020, dikatakan praktis dan sangat praktis karena guru mampu menggunakan LKPD dalam pelaksanaan pembelajaran dan sebagian besar peserta didik memberikan respon positif terhadap LKPD yang dikembangkan. Selanjutnya, efektivitas LKPD. Efektivitas LKPD ini dilihat dari hasil uji Paired Sample T-Test. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan rata-rata nilai pretest dan post-test. Hasil Paired Sample T-Test ini menunjukkan bahwa signifikansi sama dengan 0,001 atau kurang dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis sebelum dan setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan LKPD dengan model discovery learning berbantuan Microsoft Excel. Berdasarkan kriteria menurut Silalahi tahun 2015, dapat dikatakan efektif apabila HO diterima. Selain itu, menurut Ambarwati tahun 2019, efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah karena dalam pembelajaran, peserta didik memperoleh fasilitas untuk mengerjakan soal-soal yang menuntut peserta didik memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. LKPD efektif digunakan dalam pembelajaran karena mampu memberikan pengaruh dengan bertambahnya taraf kognitif, meningkatkan minat dan motivasi peserta didik, serta membuat peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Putra dan Karunia pada Mardatillah, Zaini, dan Kapsul tahun 2022 bahwa LKPD dinyatakan efektif karena memiliki beberapa keunggulan jika digunakan sebagai proses pembelajaran terhadap peserta didik yang akan terlibat langsung dalam kegiatan belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa LKPD dengan model discovery learning berbantuan Microsoft Excel efektif digunakan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Pada proses pengembangan LKPD terdapat beberapa kendala yang terjadi baik segi internal maupun eksternal. Pada tahap studi pendahuluan terkendala dalam mencari sumber yang relevan, yaitu penelitian pengembangan LKPD menggunakan model discovery learning berbantuan Microsoft Excel jarang ditemukan. Yang kedua, pada tahap desain atau perancangan produk, peneliti membutuhkan kreativitas tinggi untuk dapat membuat rancangan produk LKPD. Sejalan dengan penelitian Susetio dan Nurmanjah pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa secara umum mahasiswa mengalami kesulitan dalam penuangan ide. Yang ketiga, ada tahap pengembangan atau develop. Peneliti terkendala dalam mengembangkan LKPD yang menarik dan dirancang agar terjadinya pembelajaran student center dengan menyusun strategi untuk mengkonstruksi peserta didik menemukan konsep. Dan yang keempat, pada kegiatan belajar mengajar pada saat implementasi di sekolah kurang maksimal karena sekolah masih melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sehingga jam pelajaran yang digunakan dibatasi. Hal ini sejalan dengan Taufik Gojali et al. Tahun 2021 bahwa adanya pembatasan juga membuat materi yang diberikan tidak bisa secara penuh. Jadwal pembelajaran juga tidak bisa dipastikan karena menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, proses pengembangan LKPD materi statistika menggunakan model discovery learning berbantuan Microsoft Excel dengan desain pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ADDI dengan tahapan analyze, design, develop, implement, dan evaluate sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan skema pembelajaran model discovery learning. Yang kedua, secara deskriptif, kelayakan LKPD mendapat kategori sangat valid dan respon peserta didik terhadap LKPD mendapat kategori sangat praktis sehingga dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan LKPD materi statistika menggunakan model
discovery learning, berbantuan Microsoft Excel terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis, efektif digunakan dalam pembelajaran. Hal ini dilihat dari adanya pengaruh yang signifikan sebelum dan setelah dilakukan pembelajaran menggunakan LKPD. Yang keempat, adapun kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan LKPD, yaitu pada tahap studi pendahuluan, kesulitan dalam mencari sumber yang relevan, tahap desain, peneliti kesulitan dalam mendesain LKPD yang menarik, pada tahap develop, peneliti kesulitan dalam mengembangkan LKPD yang dapat mengkonstruksi konsep materi, dan pada proses kegiatan belajar kurang maksimal karena waktu yang terbatas. Sekian pemaparan hasil penelitian skripsi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.